Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar bareng Ibu Fitri. Dalam video ini, Ibu akan membahas tentang membahas latihan soal yang berkaitan dengan perkalian dot produk, vektor proyeksi, dan panjang proyeksinya. Dan ini di sini vektor proyeksinya di sini ada proyeksi skala dan ada proyeksi vektor ortogonal. Nah, perhatikan latihan soal berikut dan pahami pembahasannya. Soal pertama. Soal pertama. Diketahui dua vektor, yaitu vektor P dan vektor Q. Vektor P 4, 5, 3 dan vektor Q 2, 4, negatif 1. Tentukan vektor P dot Q. Vektor P dot Q. Di sini perkalian dot produk di sini. Nah, dot ini. Nah, ini dibaca, titik ini dibaca dot ya. Berarti vektor P dot Q. Vektor P dot Q. Nah, ingat video sebelumnya tentang materi. Untuk P dot Q berarti atas kali atas. Nah, untuk P dot Q berarti di sini atas kali atas, 4 kali 2 ditambah bawahnya kali bawahnya ditambah banyak kali bawahnya gitu ya. Jadi 4 kali 2 di sini 8 ditambah 5 kali 4 20 ditambah 3 kali negatif 1 negatif 3. Berarti 8 tambah 20 kurangi 3 28 kurangi 3 25. Nah, jadi P dot Q hasilnya 25. Jadi jangan lupa atas kalikan atas, bawahnya kali bawahnya selalu ditambah ya di sini ya. Hasilnya 25. Nah, soal nomor 2. Diketahui vektor A. Di sini vektor A-nya negatif I ditambah 5J dan vektor B 4I dikurangi J. Ini dari A dot B adalah, nah sama. Cuma di sini bentuknya vektornya dalam vektor basis I dan J. Kalau soal nomor 1 dia vektornya berupa vektor kolom. Nah, sama saja berarti I kalikan I, koefisien I dengan kalikan koefisien I ditambah koefisien J kali koefisien J. Di sini A. Vektor A dot vektor B sama dengan min I berarti negatif 1. Negatif 1 kali 4 negatif 4. 5 dikalikan min J berarti di sini negatif 1. Berarti 5 dikalikan negatif 1. Negatif 5. Negatif 4 kurangi negatif 5. Negatif 9. Seperti itu ya. Jadi I kalikan I, koefisien I kali koefisien I, ditambah koefisien yang J kali koefisien yang J. Nanti kalau di sini ada K, kalau di sini ada K, kalau ada K berarti nanti ya K, koefisien K kali dengan koefisien K-nya. Lanjut, soal nomor 3. Jika diketahui, nah kalau ini berarti artinya panjang vektor ya. Ini artinya panjang vektor, jangan sampai lupa ya kalau ada tanda mutlak begini dibaca panjang vektor. Panjang vektor A 1, panjang vektor B 4 dan sudut antara A dan B adalah 60 derajat. Maka A dot B adalah, nah kalau di sini diketahui ada sudut antara dua vektornya, di sini ada diketahui sudutnya. Kalau diketahui ada sudutnya di sini, maka untuk mencari A dot
B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, dikalikan kosinus sudut yang terbentuk, sudut di antara dua vektor tersebut. Jadi cos 60 derajat di sini. Panjang A-nya 1, panjang B-nya 4 kali cos 60 derajat berapa? Setengah kan? 60 derajat setengah. Berarti 1 kali 4 kali setengah, 1 kali 4, 4 kali setengah, 2. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini ada sudut, nah A dot B-nya rumusnya seperti ini. Panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus dari sudut yang terbentuk. Seperti itu. Tapi kalau tidak diketahui sudut, seperti soal nomor 1 dan 2, maka untuk mencari A dot B, nanti kamu tinggal mengalihkan posisinya. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, diketahui vektor U dan vektor V saling tegak lurus. Nah, jika vektor U sama dengan 2i kurangi 5j dan vektor V itu xi kurangi 2j, nilai x adalah, nah di sini ada kata kunci vektor U dan V saling tegak lurus. Kalau vektor U dan vektor V saling tegak lurus itu artinya vektor U dot vektor V itu sama dengan 0. Nah, jadi kata kuncinya itu saling tegak lurus jika U dot V itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tegak lurus kan 90 derajat. Kalau 90 derajat berapa? 0 kan? Nah, maka di sini dia akan sama dengan 0. Berarti U dot V kita kalikan, berarti koefisien I dengan koefisien I ya. Berarti 2 kali X itu 2X, negatif 5 kali negatif 2 plus 10 sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan plus 10-nya kita pindah lurus jadi negatif 10. Maka X sama dengan negatif 10 bagi 2, negatif 5. Jadi X-nya kita peroleh negatif 5. Nah, kalau di sini ada kata kunci tegak lurus, maka perkalian dot produknya itu pasti akan sama dengan 0. Soal nomor 5. Jika vektor P akar 3 negatif 3, vektor Q itu 1 akar 3, dan theta merupakan sudut di antara vektor P dan vektor Q. Besar sudut theta adalah, nah untuk mencari theta, kita pakai rumus cos theta. Ibu sudah berikan materinya untuk mencari sudut, berarti kita dari kosinus theta-nya dulu. Rumusnya apa? Cos theta sama dengan cos theta sama dengan apa? Mari untuk mencari sudutnya. A dot B, A dot, karena ini P, berarti vektor P dot vektor Q dibagi panjang vektor P kali panjang vektor Q. Ini untuk mencari cos theta berarti kita cari perkaliannya dulu, P dot Q. P dot Q, vektor P dot vektor Q. Kita cari dulu. P dot Q berarti akar 3 kali 1 itu akar 3, atas kali atas ya, berarti akar 3. Bawah kali bawah, negatif 3 kali akar 3. Berapa? Negatif 3 akar 3 kan? Nah, akar 3 kurangi 3 akar 3. Negatif 2 akar 3. Nah, kemudian kita butuh panjang P juga. Panjang vektor P. Ingat untuk mencari panjang jangan lupa akar. Nah, akar masing-masing elemennya dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan ditambah negatif 3 dikuadratkan. Ini sama dengan akar 3 dikuadratkan itu 3 ditambah 9. Negatif 3 kuadrat kan 9. Akar 3 tambah 9 akar 12. Akar 12 berapa? Kan 4 kali 3 berarti 2 akar 3. Panjang vektor P-nya. Sekarang panjang vektor Q-nya.
Panjang vektor Q-nya berarti akar. Masing-masing elemen kuadratkan berarti 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Berarti akar 1 ditambah 3. Akar 4 ya. Akar 4 sama dengan 2. Jadi kita masukkan ke sini. P dot Q-nya hasilnya negatif 2 akar 3 per panjang P-nya 2 akar 3 kali panjang vektor Q-nya 2. Berarti negatif 2 akar 3 per 2 akar 3 kali 2. 4 akar 3. Seperti itu kan. Nah, karena atas bawah ada akar 3 berarti bisa kita hilangkan. Akar 3 berangkatnya coret ya. Berarti negatif 2 dibagi 4. Negatif setengah. Nah, kosinus tetanya negatif setengah. Ingat lagi, untuk kosinus yang nilainya negatif itu ada di kuadran berapa saja? Ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Tapi untuk sudut di antara dua vektor hanya tetanya itu hanya berkisar dari 0 sampai pi saja. Maaf ya. Diingat-ingat untuk theta itu sudutnya antara 0 sampai pi saja. Berarti hanya berkisar di kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti kita ambil, karena tadi yang cosnya negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3, berarti kita ambil yang di kuadran 2. Sudut berapa yang nilai kosinusnya negatif setengah? Ya, jadi tetanya sama dengan 120 derajat. Cos 120 derajat berapa? Negatif setengah kan. Seperti itu ya. Jadi tidak mungkin theta itu ada di kuadran 3 ataupun 4. Theta itu antara 0 sampai pi. Oke, lanjut soal nomor 6. Tentukan proyeksi skalar vektor G negatif 2, 4 pada vektor H 6, negatif 2. Nah, ingat, di sini kamu harus garis bawahi G pada H, proyeksi skalar G pada H. Kita misalkan proyeksi skalarnya itu vektor C sama dengan, nah, G pada H berarti vektor G dot vektor H per, nah karena pada H di sini berarti perpanjang H. G dot H berarti atas kali atas ya, negatif 2 kali 6, negatif 12 ditambah 4 kali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 per panjang H. Kita cari dulu panjang H-nya. Panjang H akar, kita kuadratkan masing-masing elemennya, berarti 6 kuadrat. Enam kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Akar 6 kuadrat 36 ditambah 2 kuadrat itu 4, berarti akar 40. Akar 40 itu bisa 4 kali 10, berarti 2 akar 10 di sini. Dua akar 10. Sama dengan negatif 12 ditambah negatif 8 berarti negatif 20 per 2 akar 10. Nah, bisa saling membagi ya, dibagi 2 berarti di sini 10. Berarti hasilnya negatif 10 per akar 10. Nah, karena di bawah masih berupa akar, berarti kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawannya. Berarti negatif 10 per akar 10 kali akar 10 per akar 10. Berapa?
Negatif 10 kali akar 10 berarti negatif 10 akar 10 per akar 10 kali akar 10 10. Coret, coret. Jadi hasilnya negatif akar 10. Seperti itu ya. Jadi kalau proyeksi skalar, nah nanti ada 3 macam tentang proyeksi, yaitu proyeksi skalar, panjang proyeksi, sama vektor proyeksi ortogonal. Nah, bedakan antara skalar, ortogonal, sama panjang proyeksinya. Nah, kalau proyeksi skalar rumusnya seperti ini. Pada H berarti di sini dibagi panjang H. Kalau pada G berarti di sini dibagi panjang G. Jadi tergantung di soalnya ya pada vektor apa. Kalau pada vektor H ya di sini per panjang H. Kalau pada vektor G berarti di sini dibagi panjang vektor G. Lanjut, soal nomor 7. Diketahui vektor A 2i kurang 5j dan vektor B negatif 3i ditambah 4j. Tentukan panjang proyeksi vektor A pada B. Nah, kalau di sini panjang proyeksi vektor berarti panjangnya tidak boleh bernilai negatif, berarti harus dimutlakkan. Kita misalkan panjang proyeksi vektor A pada B itu kita misalkan panjang C, maka nilai mutlak dari karena A pada B berarti vektor A dot vektor B per panjang B. Di sini jangan lupa nilai mutlak karena nilainya selalu positif ya. Rumusnya hampir sama dengan proyeksi skalar. G dot H per panjang H karena pada H berarti per H. Kalau untuk panjang proyeksi berarti vektor A dot vektor B per panjang B karena pada B. Nah, di sini cuma bedanya ada tanda mutlaknya karena selalu bernilai positif panjang. Berarti A dot B berarti 2 kali negatif 3 berapa? Untuk yang vektor bentuknya basis kan I kali I, J kali J ya. Berarti 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 5 tambah kalikan 4 berarti negatif 20 per. Jangan lupa mutlak ya. Nah, kita cari dulu panjang B. Kita belum cari panjang B tadi ya. B, panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 4 kuadrat 16. Akar 25 sama dengan 5 per 5 di sini. Sama dengan negatif 6 kurangi 20, negatif 26 per 5. Karena di sini mutlak berarti panjangnya selalu positif. Ambil yang positifnya berarti 26 per 5. Seperti itu ya. Nah, maksudnya dimutlakkan seperti itu. Jadi panjang selalu bernilai positif. Maka harus diberi tanda nilai mutlak. Soal nomor 8. Tentukan proyeksi vektor ortogonal. Di sini ada kata-kata proyeksi vektor ortogonal. Nah, bedanya dengan tadi kan tadi proyeksi skalar ya. Sekarang proyeksi vektor ortogonal. Rumusnya apa? Proyeksi vektor ortogonal vektor R pada S. Kita misalkan proyeksi vektor ortogonalnya itu titik sebagai vektor B. Maka rumusnya karena R pada S berarti vektor R kali vektor R dot vektor S per jangan lupa di sini pada S berarti di sini panjang S ya. Panjang S dikuadratkan dikalikan karena pada S berarti di sini kalikan vektor S. Kita cari R dot S. R dot S bentuknya basis berarti negatif 2 kali negatif 1 2 ditambah 2 kali negatif 3 berarti negatif 6 per, berarti kita belum cari panjang S ya, kita cari panjang S dulu di luar ya. Panjang S, panjang vektor S. Berarti akar negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, berarti akar 1 tambah 4 sama dengan akar 5. Akar 5. Di akar 5 dikuadratkan
Maaf, ini 5 ya. Kali vektor S-nya kita ubah jadi vektor kolom saja biar mudah ya. Negatif 1, 2. Sama dengan 2 tambah negatif 6, negatif 4 per akar 5 dikuadratkan itu 5 dikalikan negatif 1, 2. Jadi negatif 4 per 5 kali negatif 1. 4 per 5 kan? 4 per 5. Negatif 4 per 5 kali 2. Negatif 8 per 5. Sama dengan 4 per 5 I dikurangi 8 per 5 J. Nah, seperti itu. Berarti kalau di sini proyeksi vektor ortogonal dia hasilnya berupa vektor. Kalau proyeksi skalar dia hasilnya di sini suatu bilangan skalar. 5, 4, 3, 2/3 seperti itu ya bedanya. Nah, jangan sampai tertukar untuk rumusnya. Jadi diingat untuk proyeksi vektor tuh kita yang kita belajar ada 3 yaitu proyeksi skalar, panjang vektor proyeksi. Nah, itu rumusnya sama, cuma untuk panjangnya kita mutlakkan karena di sini panjang tidak boleh bernilai negatif, berarti harus dimutlakan. Sama yang terakhir yaitu proyeksi vektor ortogonal. Nah, di sini rumusnya jangan sampai tertukar. Proyeksi vektor ortogonal. Nah, yang selalu menjadi perhatian kamu di sini pada. Pada berarti di sini perpanjangnya yang pada. Pada S berarti di sini panjang S dikuadratkan kali S. Kalau pada R berarti di sini panjang vektor R dikuadratkan kalikan vektor R. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan video pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.